Halo, Assalamualaikum. Selamat malam kepada kelompok 6, yaitu kelompoknya Muhammad Rizky, saya sendiri, kemudian kepada Mas Diki, Mas Bambang, dan Mas Rean selaku anggota kelompok 1. Eh, Malam ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian mengenai untuk ujian praktikum robotik ya. Pertama-tama kan kita kan materi yang dibawakan ini forward kinematic full revolute dengan 6 join dan link atau 6 DOF ya Mas. Degree of free atau 6 derajat kebebasan maksudnya. Nah, untuk programnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kita bisa mengaturnya. Untuk join pertama kita bisa muter searah sumbu berproses pada sumbu Z ya. Jadi kanan kiri kemudian kemudian naik turun. Sumbu ketiganya juga naik turun, bedanya sama sumbu 2 dia ke bawah, kalau ini ke sini. Nah, terus untuk sumbu keempat itu dia nggak kelihatan sih kalau belum dirubah ininya. Tapi kalau misalkan di sumbu 4 itu rotasinya searah sumbu Y-nya. Tuh, jadi dia tuh muterin ininya, join 5-nya. Nah, kan join 5 itu naik turun. Nah, untuk join 6-nya itu dia muter nantinya ya. Nah, ini bisa dikembalikan ke posisi awal. Gimana sih alur programnya? Di sini saya bakal ngejelasin sama kalian alur programnya. Yang pertama itu di sini ada posisi awal robot sama posisi awal dari slidernya. Kan kalau di sini kan ada komponen-komponen nih Mas, namanya nih Mas. Nah, di dalam komponen-komponen ini juga punya nama. Kayak ini kan namanya slider nih, satu 2 3 4 5 6. Ini button, ini slider, ini panel. Nah, ini namanya eh, ruang kerja atau kotak simulasi. Nah, kotak simulasi ini namanya akses satu. A nanti ada nama variabelnya, kotak simulasinya akses satu. Ini namanya slider satu, slider 2, slider 3, slider 4, slider 5, slider 6, button reset ya. Ini reset atau button reset. Nanti nama-nama itu yang akan digunakan untuk melakukan penangkap penangkapan nilai atau pengambilan nilai yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan nanti ya Mas, dari ininya. Jadi contohnya gini, posisi awal robot itu karena ada 6 join, jadi pertama 90, join 1 90, 2 90, 3-nya minus 90, 4 sampai 5-nya 0 derajat. Nah, ini kan parameternya jadi gini nih Mas. Jadi ini tuh ngebikin matriks 6 baris 6 6 baris satu kolom namanya. 6 baris satu kolom seperti ini. Baris satu, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Nah, nanti baris-baris ini akan dipanggil kayak ini nih. Ini kan J init. Apa sih J init tuh? J init tuh J join integer atau join angkanya atau derajat, nilai derajatnya. Nah, ini kan baris satu sampai baris 6. Nanti dipanggil di sini join integer. Di sini juga dipanggil join integer satu baris satu, satu baris satu, kolom satu baris 2, kolom satu baris 3, kolom satu baris 4, kolom satu baris 5, kolom satu baris 6, kolom satu itu dimasuk-masukin Mas. Nah, setelah nilai-nilai itu dimasukin ke dalam fkdraw, dia akan memanggil fungsi yang ada di fkdraw-nya ini. Nah, dari dalam fkdraw ini nanti ada nilainya. Nilai dari fkdraw ini nanti jadinya ini J1 90, J2 90, J3-nya minus 90, J4 sampai J6-nya 0. Nah, ini inisial parameternya J1 J sampai J J1 sampai J salah ini. Bukan. Berarti dari sini aja deh lihatnya. J1 sampai J6 itu perubahan derajat
yang baris pertama ini untuk perubahan derajat sumbu Y berdasarkan sumbu Y. Nah, kalau untuk perubahan derajat di sini ini berdasarkan sumbu X. Sumbu X-nya. Nanti bisa dilihat aja di programnya. Jadi kalau ini nih berhubungannya sama derajat, nanti dimasukin perubahan derajat sumbu X, ini dimasukin perubahan derajat sumbu Y. Nah, nilai-nilai yang tadi dimasukin dari form ditangkap oleh halaman atau fungsi fkdraw, kemudian dimasukkan ke dalam ini. Yang tadinya J1 berapa? J1 90, masukin 90. J2 90, J3 minus 90, J4 nya 0, J5 nya 0, J6 nya 0. Masukin, setelah dimasukkan nanti hasilnya seperti ini. 90 90 panjang linknya 3222. Nah, ini 90 hasilnya akan seperti ini, tapi ini udah berupa nilai. Kalau di dalam bentuk variabelnya itu seperti ini. Tapi sebenarnya dalam nilai variabel ini terkandung nilai ini 90, J2-nya 90, J3 minus 90, J4-nya 0, J5-nya 0, J6-nya 0. Nah, setelah dibuat matriks tadi, kita masukkan nilai dari matriks J ini ke dalam fungsi DHKIN atau Dennavit-Hartenberg kinematik. Oh ya, untuk FKdraw sendiri, FKdraw itu singkatan dari format forward kinematic drawing atau kinematik maju bahasa Indonesianya, penggambaran kinematik maju. FK itu berarti forward kinematic drawing. Nah, DHK ini itu Dennavit-Hartenberg kinematik. Nah, tadi kan udah dimasukin nih J-nya ke dalam fungsi DHK dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan nanti mereka tuh membawa nilai ini dari J tuh, matriks ordo 4 kali 6. Nah, karena ada 6 ordonya 4 kali 6, otomatis kita akan melakukan perhitungan dari matriks Dennavit-Hartenberg-nya di sini. Sebanyak 6, karena joinnya ada 6, jadi kita melakukan perhitungan untuk diametriknya sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini contohnya kayak gini. Untuk nilai-nilai, jadi sebenarnya yang terkandung di dalam ini nih kayak gini. Untuk T01 diametriknya itu 91. Ini kan yang dipanggil baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 1, baris 3, kolom 1, baris 4, kolom 1. Jadi yang ada di dalamnya itu nilainya ini 90, 1, 0, 90, 90, 1, 0, 90. Begitupun seterusnya, dia manggil baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kolom 2-nya gitu. Nanti setelah diproses akan dilakukan perkalian di bawah sini. Nah, di perkalian ini maaf. Nah, nanti matriks pertama dikali matriks kedua, kemudian matriks pertama yang udah dikali matriks kedua dikali matriks ketiga, dan seterusnya. Tadi matriks, jadi setiap matriks itu akan dikalikan. Setelah dikalikan, nanti setiap nilai dari matriks itu diambil untuk supaya kita tahu koordinat dari setiap matriksnya tuh. Nah, setelah dikalikan, nanti setiap matriks dimasukkan ke dalam variabel FK dengan parameternya nanti matriks di dalam matriks ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Karena ini kan ukurannya 4 kali 6, jadi karena ini nggak bikin baris baru, jadi dia nambahin kolom baru, bukan baris baru. Jadi setiap 4 kolom dia nambah 4 lagi, nambah 4 lagi, nambah 4 lagi. Nah, nambah 4 kan ini masih terlalu panjang nih Mas, masih bisa disederhanakan gitu buat mencari koordinatnya. Nah, itu penyederhanaan koordinat itu dilakukan di X, Y, Z kain. Jadi nanti dari DA kain setelah diproses, outputnya kan forward kinematic variable. Nah, udah keluar tampilan kayak gini nih, nanti hasilnya kayak gini setelah dilakukan perkalian antar matriks tuh. Nanti hasilnya kayak gini. Ini matriks 1 dari baris 1 sampai sini matriks 1, matriks 2, matriks 3, matriks 4, matriks 5, matriks 6. Nah, setelah dilakukan perkalian dikeluarin di sini di FK. DHK-in sama dengan FK. Nah, kemudian dari forward kinematik yang udah jadi tadi yang ini kan masuk ke sini. Setelah masuk ke variable forward kinematik di halaman fkdraw, dia bakal diproses di fungsi x, y, z kain. Fungsi x, y, z kain itu apa sih? Itu buat menyederhanakan
pencarian koordinat. Kalau tadi kan masih banyak banget nih kolomnya, ada sekitar 24 kolom dengan 4 baris. Nah, di FYK itu kita sederhanakan lagi. Jadi kita ambil inti-inti dari kolom-kolomnya aja yang mengandung koordinat-koordinat dari setiap joinnya. Hasilnya jadinya seperti ini. Nah, ini tadi kan ada 24, sedangkan kita ngambil cuman 7 koordinat joinnya aja. Ini join awal buat dasarannya, ini join saat ini nih apa ya, titik awal buat dasaran, join 1 2 3 4 5 6. Ini join, ini koordinat X, koordinat Y, koordinat Z. Contohnya kayak gini. Di sini kan ada koordinat untuk terakhir itu 074. Ini 074. Jadi X-nya 0, Y-nya 7, Z-nya 4. Nah, setelah dapat hasilnya kayak gini, tadi kan udah diproses. Hasilnya sudah keluar key, kemudian ditampilkan di fkdraw, dimasukkan ke dalam variabel key, lalu dipanggil di plot tree. Plot tree itu fungsinya buat apa? Yaitu buat menampilkan grafik atau garisnya. Jadi buat ngegambar ininya nih mas, ini buat ngegambar garis setiap joinnya beserta joinnya juga. Nah, di plot tree itu fungsinya buat ngegambar, tadi kan fungsinya buat ngegambar garis dalam bentuk 3D ya. Nah, setelah digambar pasti kan ada parameternya nih. Nah, parameternya itu sebagai berikut. Ini koordinat X, Y, Z setiap joinnya, setiap join yang ada tuh. Kayak titik-titik ini kan namanya join. Jadi koordinat setiap titik-titik ininya nih. Nah, kalau ini itu jenis garis, jenis bentuk joinnya sama warna garis. Maksudnya jenis garis tuh apa? Garis tuh ini nih, yang warna hitam. Itu namanya link. Bisa disebut juga link. Nah, garisnya itu jenisnya kayak gimana? Kalau strip itu biasanya garisnya garis lurus. Kan ada garis yang putus-putus, yang strip putus atau titik. Nah, kalau strip aja itu dia ngegambarin kalau garis itu tuh garis lurus, nggak ada putus-putusnya. Nah, untuk O sendiri, simbol O itu simbol O berfungsi untuk membuat join berbentuk lingkaran. Sebenarnya ada lagi kayak bentuk kotak, segitiga, atau bentuk belah ketupat, ada persegi panjang, ada yang bentuk panah juga. Tapi di sini yang biar gampang kita ambil bentuknya lingkaran, biar kayak robot beneran. Nah, untuk K tuh apa sih? K ini tuh warna dari garis ininya, garis penghubungnya atau linknya. Nah, ini kan linknya warnanya hitam nih. Kalau misalkan contoh kita mau ganti warnanya warna hijau, misalkan green, kita save, kita running. Nah, nanti ini dia bakal berubah warna hijau. Kalau misalkan kita ganti warna merah, dia bakal berubah warna merah tuh. Jadi tergantung penggunaan aja maunya warna apa. Di sini warnanya kita K aja biar bagus kelihatannya. Nah, di sini ada line width. Line width itu buat apa sih? Line width itu buat mengatur ketebalan garis. Ketebalan garis itu maksudnya apa sih? Nih, ini kan garis karena line widthnya 2 jadi kelihatannya kecil. Tapi kalau kita gambar line widthnya misalkan tambahin jadi 4, nanti dia tambah tebel garisnya. Ini kan tadi kayak gini ya. Nah, kita running lagi. Tuh, dia jadinya warnanya tambah tebel. Tapi alhasil joinnya jadi nggak kelihatan, makanya kita kecilin aja garisnya, jangan tebel-tebel, yang penting masih kelihatan tapi joinnya juga nggak ketutupan. Nah, kayak gini lebih rapi. Nah, di sini juga ada yang namanya marker size. Marker size itu buat apa? Marker size itu buat mengatur ketebalan join. Jadi kalau tadi kan buat ngatur garis yang warna hitamnya, kalau ini buat ngatur titik-titik yang warna birunya nih, titik joinnya. Contoh kayak gini, misalkan kita perkecil jadi 3, nanti dia joinnya jadi kecil. Di run tuh, jadi titiknya jadi kecil tapi jadinya nggak kelihatan, susah buat ngejelasinnya ntar. Makanya kita balikin jadi 8 aja. Nah, 8. Nah, tadi kan habis nyampe di marker size. Marker color itu apa sih? Marker color tuh fungsinya buat mengatur warna titik joinnya. Ini kan titik joinnya warna biru, kita bisa ganti warnanya pakai warna lain. Contoh warna hijau. Kalau B kan blue, kalau green tuh berarti hijau. Nih, kita running.
maaf. Ini tadi warna biru, kita running jadinya warna hijau, berubah. Nah tadi itu, ini buat mengatur koordinat tiap joinnya, ini buat mengatur garis, jenis garisnya, ini buat mengatur jenis titik joinnya, ini buat mengatur warna garisnya, ini buat mengatur tebal garisnya, ini buat mengatur tebal titik joinnya, ini buat mengatur tebal, ini buat mengatur warna joinnya. Nah setelah itu ada grid on. Grid on tuh fungsinya buat apa sih? Kalau grid on tuh fungsinya buat mengatur apakah kotak-kotak ini nih mau ditampilkan atau enggak. Contoh kayak gini. Tadi kan tadi kan dilihat sendiri di sini ada garis-garisnya nih. Kayak garis ini kotak ada garisnya. Kalau gridnya di off, dia nanti garis-garis di kotaknya hilang. Tuh, nggak ada garisnya. Nah, fungsinya grid on itu biar kita lebih gampang apakah titik koordinat yang kita tentukan tuh benar gitu. Makanya kita buat garis-garisnya gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada teks key 172737. Ini teks key 37 itu maksudnya apa sih? Ini tuh buat mengatur, kalau ini kan fungsinya buat menampilkan teks nih, yang ini nih 0,7,4. Nah, teks ini nih tampil dari script ini nih. Bisanya ada teks tadi tuh, ada tulisan koordinat ini 0,7,4 tuh dari sini. Nah, di teks juga ada parameternya sama kayak di plot. Kalau ini fungsinya buat meletakkan koordinat teks tuh di mana. Karena kita kan mau menyamakan dengan koordinat join terakhir ya, maka kita samain aja. Ini kan ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Berarti kita ini X-nya 0, X-nya ngambil dari sini, baris 1 kan berarti di kolom ke-7, baris 1 kolom 7, baris 2 kolom 7, baris 3 kolom 7 kayak gini. Nah, di sini ada number to string, kita mengambil nilai yang ada di sini kayak tadi. Kita ambil nilai baris 1 kolom 7, baris 2 kolom 7, baris 3 kolom 7. Makanya hasilnya bisa sama 074 074. Nah, maksudnya 3 di sini apa? Maksudnya 3 di sini itu untuk menampilkan nilai sepanjang cuma bisa nyampe 3 digit. Contoh gini. Kalau ini kan karena nilainya pas ya 0,7,4. Tapi kalau kita geser sedikit, nah ini dia akan menampilkan nilai dengan maksimal 3 digit. Tapi sebenarnya dia tuh di sini lebih panjang. Cuman ini kan 5,3936. Tapi di sini cuma ditampilkan 5,39 karena batasan yang kita tampilkan tadi 3 digit ini nih batasan untuk jumlah digit yang buat menampilkannya gitu. Jadi ini buat nampilin nilai koordinat X, nampilin nilai koordinat Y, nampilin nilai koordinat Z. Setelah itu di sini ada script title. Title tuh buat ini nih. Nampilin tulisan ini. ARM robot RRR 6DOF. Terus ada lagi script X label, ya ini buat nampilin teks di sumbu X. Ini Y label buat nampilin teks di sumbu Y. Ada lagi Z label buat nampilin teks di sumbu Z. Nah, terus ada lagi axis. Axis itu buat apa sih? Axis itu buat menentukan ukuran kotak ininya nih. Ukuran kotak ininya. Ini nih koordinat X, ini koordinat Y, ini koordinat Z. X-nya kan X-nya 15 minus 15 sampai 15. Y-nya minus 15 sampai 15. Kemudian Z-nya 0 sampai 15. Kenapa Z-nya nggak minus 15 juga? Karena kalau misalkan Z-nya dibuat minus 15, nanti posisi robotnya terlihat seperti mengambang atau terbang gitu. Jadi seolah-olah tidak nempel di dasar. Makanya kenapa dibuat 0 supaya terlihat menempel di tanah atau di dasarnya gitu. Lanjut. Di sini ada rotate 3D H sama dengan rotate 3D. Terusan ada h.enable sama dengan on. Script itu dua-duanya berfungsi untuk supaya kotak ini nih bisa diputar-putar. Simulasi ini nih. Contoh kita buat ininya off aja. Kalau ini di off atau dihapus scriptnya, nanti ketika di run, maaf,
Nanti ketika di run, dia nggak bisa diputer-puter kotaknya. Jadi cuma satu sudut pandang aja yang bisa. Emang robot mah masih bisa diputer-puter, cuman nanti nggak bisa dilihat dari sudut pandang lain gitu. Posisi awal tetap bisa, cuman nanti tetap nggak bisa dilihat dari sudut pandang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan udah mengatur posisi putar, kemudian ini memanggil ada script H action post callback, ini memanggil fungsi my post callback yang ini fungsinya. Nah, fungsi my post callback itu apa sih fungsinya? Fungsi my post callback itu buat buat mengatur, jadi kan ketika program di running seperti ini, sudut pandang kamera kan seperti sudah tahu tuh tempatnya di mana. Nah, untuk mengatur sudut pandang kamera awal tuh dari sini, dari ax.propertyView. Nah, script awalnya itu get GCA. Get GCA itu fungsinya buat mengambil simulasi awalnya, mengambil nilai simulasi awal, kemudian untuk menentukan sudut awal dipakai ax_properties.view. Kalau kita nggak menuliskan nilai ininya di dalam kurung lagi, itu di fieldnya 0,90, berarti dia bakal membentuk di maksudnya bakal meletakkan posisi sudut pandang tuh di sudut 90 di sini. Makanya kenapa langsung diletakkan di ujung sudut, karena dia awalnya itu 90, 0,90. Nah, itu tadi fungsinya ax property view. Nah, kita kembali dibuat on dulu lagi ininya. On, di save, di run. Jadi kan di off nggak bisa digeser-geser ya. Sekarang di itu lagi. Nah, ini bisa digeser-geser lagi tuh. Dari situ. Kenapa harus pakai grid on? Nah, lanjut. Tadi kan kita udah ngebahas masalah alur programnya. Nah, ini gimana sih ininya apa tuh fungsi yang ada di balik slidernya, atau kenapa sih kalau bisa digeser jadinya bisa bisa berubah sudutnya. Nah, dari sini nih. Ketika tombol itu digeser, nih execute on slider move on, berarti dia akan mengeksekusi ketika slider bergerak gitu. Ketika slider digerakkan, dia bakal ngambil nilai dari slider satu dulu ini dot get h object slider yang bergerak gitu. Ketika slider satu digerak, dia bakal ambil objek dari slider satu, kemudian dia bakal ngambil dari nilai dari slider 2 sampai 6 juga, dimasukin ke variable vol atau value masing-masing dari slidernya. Slider 2 ke vol 2, slider 3 ke vol 3, slider 1 ke vol 1, kemudian dibentuk metrik 1 kali 6. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam variabel universal vol, supaya apa? Supaya bisa dipanggil di function lain, barangkali dipanggil gitu. Nah, setelah dipanggil, dia slider ini nih bakal mengatur nilai dari teks ini nih. Nih, ini kan ada teks 1, teks tiba-tiba ada sebabnya kenapa tiba-tiba 90. Dia kan kalau digeser nilai ininya berubah. Nah, dari sini nih ketika slider 1 digeser, dia ngambil nilai 57,6 dimasukin ke vol, ditampilin di sini sebanyak 3 digit gitu. Karena itu tadi setelah diambil dimasukkan lagi, di set nilai dari teks ininya sama dengan nilai dari slidernya gitu. Nah, setelah itu dia bakal tadi mana sih? Nah, ini. Setelah itu dia bakal memanggil fungsi ax handles.ax. Ini fungsinya buat apa? Fungsi handles.ax itu jadi untuk menentukan akses mana yang mau atau ruang kotak simulasi mana yang mau dilakukan operasi tuh, yang mau dirubah-rubah tuh, karena kita mau rubah kotak simulasi ini yang namanya akses 1, jadi kita pilihnya handles.access1. Kalau akses 2 ya akses 2 gitu, karena ikutin sesuai namanya aja sih. Jadi karena kita mau merubah-rubah isi dari kotak satu ini, makanya kita namanya access1. Access1 tuh nama dari ini, kotak ini nih. Nah, setelah itu sama kayak variabel awal, dia dimasukin sudut barunya, diproses, akhirnya tampil tuh. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi ini, view evalin base point of view. Fungsinya itu
Ketika slider berjalan, kemudian berubah posisi, kamera atau di rotasi gini, kamera tuh tidak akan kembali posisinya ke posisi awal ketika slider ini digeser-geser tuh. Karena kalau script ini tidak digunakan, nanti ketika slider ini berjalan atau ada perubahan kondisi, nanti posisi kamera itu ikut berubah. Jadi tidak tidak tetap gitu tuh. Kalau ini kan tetap tapi masih tetap bisa digeser-geser. Kalau misalkan script ini dihapus, nanti walaupun nggak digeser, dia tetap posisinya bakal pindah, nggak diem kayak gini. Makanya kenapa diperlukan script view evalin base pov, jadi supaya universal, secara universal gitu. Nah, lanjut, tadi kan udah ngebahas masalah slider. Nah, sekarang untuk slider 1 sampai 6 sama ya, tadi rumusnya kayak gitu semua sama. Lanjut ke button, gimana bisa button itu bekerja ya, yang tadinya tadinya itu bisa kembali ke posisi awal, namanya buttonnya reset. Reset, di reset ulang gitu. Nah, tadi kan kita udah masukin ini nih, nilai Ginit nih. Nih, ini nih, 0, 90, 90, 90, 0. Nah, Ginit itu dia bakal dipanggil lagi nih nilai ini, dimasukin ke sini. Jadi nilai 90, 90, 90 ini tuh masuk ke variabel Ginit ini. Kemudian dipanggil 90 baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 sampai baris 6 dipanggil, dimasukin. Nah, dimasukin itu dia bakal kembali membuat tadi robot arm tadi itu kembali ke posisi awal. Nah, fungsi teks ini itu fungsi script ini fungsinya itu buat mengatur teks ini nih. Teks ini dia supaya nilainya sama dengan slider ini ketika kembali posisi awal tuh. Dia posisinya sama di 90, ininya minus 90. Jadi buat mengatur nilai teksnya. Nah, kalau ini sama kayak yang slider ini buat mengatur nilai slidernya biar nilai slider itu kembali ke posisi awal semula saat program baru dijalankan gitu, atau simulasi baru dijalankan. Nah, ini juga sama supaya view-nya tidak berubah kembali kecuali di rotasi 3D. Nah, untuk alur program mungkin di situ, cukup di situ. Jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua, bisa tanyakan kepada saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.